Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait penggunaan software Smart PLS. Jadi sebelum kita ke Smart PLS, kita perlu mempunyai data ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mempunyai data Excel. Jadi kita harus merubah data Excel kita menjadi data CSV. Dan perlu diketahui bahwa pada saat kita merubah data yang kita punya menjadi data CSV, ini hanya diperbolehkan memiliki satu sheet saja teman-teman ya. Jika lebih, untuk sementara itu dihapus dulu, karena memang hanya dibutuhkan dan hanya diwajibkan satu sheet saja. Oke, kalau sudah kita klik file, kita klik save as. Lalu kita klik mau di mana file tersebut disimpan. Saya simpan di sini aja. Contoh 1. Nah, di sini save as tipenya kita ganti menjadi CSV atau koma delimit. Kita klik save. Kita klik yes. Lanjut kita ke Smart PLS. Dan di sini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh disiplin kerja di PT Alam Ayam Sari Denpasar. Oke, selanjutnya kita klik proyek baru. Kita kasih nama di sini Devi ya teman-teman, Devi New. Oke, nah di sini kita klik 2 kali untuk mengimpor data. Di sini kita klik. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman data dari Excel yang sudah kita ubah menjadi data CSV. Di sini terlihat nilai hilang adalah 0, indikator sebanyak 15 dan ukuran sampel sebanyak 74. Lanjut kita menentukan model penelitian. Kita klik icon Devi New 2 kali. Nah, di sini kita muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita klik aja indikator dari variabel X1. Kita lanjut indikator dari variabel X2. Kita lanjut juga variabel intervening. Dan terakhir variabel dependen atau variabel terikat. Di sini saya klik menempatkan indikator rapi kanan ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita klik kanan dulu untuk mengubah nama. Sini saya ganti motivasi. Oke, sini saya ganti lingkungan kerja. Sini saya ganti disiplin kerja. Di sini saya ganti kinerja. Oke, nah jadi di sini saya sudah diganti nama pada latihannya. Lanjut kita menghubungkan antara variabel 1 dengan variabel kedua. Jadi untuk hipotesis yang pertama itu motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin kerja. Hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Hipotesis ketiga, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini kelihatan teman-teman bahwa tampilannya menjadi warna biru. Dan hipotesis keempat, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kelima, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis keenam, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Dan hipotesis ketujuh, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Nah, jadi ini 7 hipotesis ini sudah selesai. Jadi kita mulai menentukan instrumen model dengan melihat cross loading atau uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi caranya kita klik menghitung, klik kita algoritma PLS. Kita mulai perhitungannya teman-teman. Kita klik validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini dari keempat variabel ya teman-teman, terlihat 3 variabel berwarna hijau dan 1 variabel berwarna merah. Jadi perlu diketahui bahwa variabel hijau pada kolom rata-rata variabel di Excel atau AV menandakan bahwa nilai tersebut valid karena nilai pada kolom AV berwarna hijau lebih dari 0,5. Yaitu ada variabel disiplin kerja, kinerja, dan motivasi. Sedangkan variabel lingkungan kerja memiliki nilai AV yaitu 0,492, artinya di bawah 0,5 ya teman-teman. Jadi ini masih belum bisa dikatakan valid. Kita coba cek terlebih dahulu di outer loadingnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman perlu diketahui bahwa outer loading ini harus memiliki nilai di atas 0,7. Dan benar bahwa di indikator X2.3 ditemukan bahwa nilai di bawah 0,7 yaitu sebesar 0,651. Nah, jadi agar nilai AV semuanya valid dan dapat diterima, perlu kita remove ya teman-teman untuk indikator X2.3 ini. Caranya kita klik definio.splsm, kita klik pilih, kita hapus ya teman-teman untuk indikator X2.3 ini. Kita klik hapus. Nah, kita uji kembali dengan cara yang masih sama. Kita klik validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, terlihat ya teman-teman bahwa di sini rata-rata varian di ekstrak atau AV dari keempat variabel sudah memiliki warna hijau semua, artinya dapat dikatakan valid dan reliable. Dan outer loadingnya pun juga sama ya teman-teman, semuanya sudah di atas 0,7. Jadi untuk selanjutnya kita menguji melalui reliabilitas komposit. Kita klik aja teman-teman ini. Nah, muncul grafik di sini ya teman-teman bahwa semua nilai variabel atau nilai dari keempat variabel adalah 0,7 ya teman-teman. Jadi di sini memiliki variabel tersebut memiliki reliabilitas komposit yang baik jika komposit reliability-nya lebih dari atau sama dengan 0,7. Oke teman-teman, setelah itu kita lanjut klik R-square-nya untuk mengetahui nilai R-square dan adjust R-square-nya. Nah, di sini terdapat disiplin kerja dan kinerja teman-teman. Untuk yang pertama, disiplin kerja memiliki nilai R-square 0,330 dan adjust R-square 0,311. Nah, di sini untuk disiplin kerja karena memiliki nilai 0,311 atau kurang dari 33%, maka konstruks exogen X1 dan X2 terhadap disiplin kerja atau terhadap variabel M dapat dikatakan tidak layak atau tidak termasuk moderat, teman-teman ya. Untuk variabel kinerja memiliki nilai R-square 0,474 dan adjust R-square 0,451, atau ini dapat dikatakan ya teman-teman bahwa nilai dari
atau konstruks eksogen X1 dan X1, X2 dan N terhadap variabel Y atau variabel kinerja lebih besar dari 33% dan artinya ini dapat dikatakan layak dan moderat ya teman-teman. Kita lanjut untuk menguji hipotesis langsung dan tidak langsung teman-teman. Caranya kita klik Definu SPLSM, kita klik menghitung, kita klik bootstrapping. Karena di awal tadi saya sudah menjelaskan hipotesis semuanya berpengaruh positif dan signifikan, maka kita klik one-till atau satu ekor elemen dengan level signifikansi 0,05. Kita mulai perhitungan. Oke teman-teman, ini nah di sini masih sama ya teman-teman, terdapat hipotesis yang dapat diterima dengan warna hijau atau p-values-nya kurang dari 0,05 dan ada pula hipotesis yang dikatakan tidak dapat diterima karena nilai p-values lebih dari 0,05. Itu hipotesis yang dapat diterima. Yang pertama, hipotesis disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja. Dan hipotesis ketiga yaitu motivasi berpengaruh terhadap disiplin kerja. Jadi ketiga di hipotesis tersebut itu dapat diterima dengan nilai p-values kurang dari 0,05. Sedangkan hipotesis lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja itu tidak dapat diterima karena p-values-nya lebih besar dari 0,05 dan motivasi juga berpengaruh terhadap kinerja sama memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Jadi untuk menentukan uji hipotesis secara tidak langsung, kita langsung klik efek tidak langsung spesifik. Nah, di sini kita langsung ya teman-teman dapat mengetahui bahwa hipotesis kedua ini dapat diterima karena p-values-nya lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Jadi yang pertama, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui disiplin kerja itu dapat diterima karena p-values-nya lebih kecil dari 0,05 dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja melalui disiplin kerja juga hipotesis tersebut diterima karena nilai p-values-nya lebih kecil dari 0,05. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu dan informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi.